Apakah Anda sudah merasa terlibat dan bersemangat dengan pekerjaan Anda? Selamat datang di Authentic Self. Beberapa orang pernah bercerita pada saya bahwa mereka menjalani pekerjaannya hanya untuk membayar tagihan dan bertahan hidup. Rasanya hidup menjadi sangat berat, bukan? Bayangkan jika kita harus mengisi 5 dari 7 hari dalam seminggu untuk melakukan pekerjaan yang tidak kita sukai, tidak menarik buat kita, dan cenderung membosankan untuk kita. Memulai jam kerja hanya untuk menunggu jam pulang. Bagaimana kita bisa mengoptimalkan hidup kita jika kita mengalami tekanan seperti itu? Setiap manusia berhak untuk menikmati hari-harinya, berangkat bekerja dengan penuh semangat, memiliki hubungan yang harmonis dengan rekan kerjanya, menjadi produktif dan membuat prestasi. Dan yang pasti, tentunya kita perlu bisa terlibat dan bersemangat dengan pekerjaan kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan melakukan job crafting. Job crafting membuat pekerjaan kita lebih sesuai dengan kita secara individu. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan dalam job crafting. Yang pertama, mengubah cara kita melakukan pekerjaan atau tugas kita sesuai dengan strength yang kita miliki. Tentu saja, untuk melakukan ini, kita perlu mengetahui apa strength yang kita miliki. Untuk tahu lebih jelas tentang strength, Anda bisa buka website kami. Link ada di bio. Saya berikan contoh. Seorang marketing communication di sebuah bank bernama Joanne merasa stres dengan pekerjaannya karena dia harus memulai setiap harinya dengan meeting. Kemudian dia melanjutkan dengan mengelola sosial media, mengatur acara promosi perusahaan, juga menganalisis kinerja anggota timnya. Joanne adalah seorang dengan strength bonding. Strength bonding membuat Joanne memiliki kebutuhan untuk membangun hubungan dengan orang yang menurut dirinya dia dekat dan dia percaya. Dengan job description yang tadi saya sebutkan, Joanne tidak memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sebagai seorang bonding. Tapi dengan job crafting, Joanne kemudian mengatur waktu 15 menit sebelum memulai pekerjaannya untuk minum kopi bersama sahabatnya atau menelepon adiknya. Dan 15 menit itu memberi tenaga Joanne untuk meneruskan pekerjaannya. Langkah yang kedua adalah memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, khususnya atasan, rekan kerja, pelanggan, atau anak buah kita. Mengapa ini penting? Seperti yang dikatakan oleh Bapak Psikologi Positif Martin Seligman, bahwa relationship adalah salah satu pilar utama kebahagiaan manusia. Jadi manusia baik dengan kepribadian ekstrovert maupun introvert memiliki kebutuhan untuk berteman. Nah, langkah yang ketiga adalah dengan mengubah cara kita memandang pekerjaan kita. Menurut psikolog Amy Wessinetsky, ada 3 cara manusia memandang pekerjaannya. Yang pertama, sebagai alat untuk menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sebagai alat untuk meniti karir. Dan yang ketiga adalah sebagai alat untuk memenuhi purpose atau tujuan atau makna hidupnya. Dengan 3 hal tersebut, kita tidak perlu mengubah pekerjaan kita, tapi kita membuat pekerjaan kita sesuai dengan kita. Untuk tahu job crafting lebih dalam, ikuti free webinarnya. Info lengkap Anda bisa baca di caption. Terima kasih telah mengikuti pembahasan job crafting. Saya yakin Anda kini memiliki wawasan baru tentang bagaimana kita menyesuaikan pekerjaan kita dengan diri kita, sehingga kita bisa mengubah pekerjaan kita yang sekarang menjadi pekerjaan impian kita. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.